Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kita senantiasa diizinkan istiqomah hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bila Allah mengizinkan, kita akan membahas sebuah kisah yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika beliau menginap di salah satu rumah sahabat pemuda Ansor. Teman-teman sekalian, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, berawal kisah ini dari sebuah riwayat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk bercengkrama bersama sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika beliau sedang duduk bercengkrama, sahabat pun saling bertanya satu sama lain. Rasul menjawab, demikianlah ketika Rasul bercengkrama dengan para sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika sedang asik bercengkrama di dalam Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, Rasul kemudian menunjuk ke arah salah satu pintu di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, sebentar lagi kalian akan menyaksikan ahli syurga masuk lewat pintu sebelah sana. Spontan, sahabat semua yang tadinya bercengkrama, pandangannya tertuju ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spontan mereka semua mengalihkan pandangannya ke pintu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Sebentar lagi kalian akan menyaksikan penghuni syurga masuk lewat pintu sebelah sana. Semua sahabat nengok ke sana. Begitu sahabat semua menengok ke arah pintu yang Nabi SAW tunjuk, datanglah anak muda dari kaum Ansar, rambutnya basah, janggutnya basah, dalam riwayat tangannya memegang terompah. Sahabat itu adalah anak muda dari pemuda Ansar. Kemudian ada sahabat semua terpana dengan anak muda itu. Apa kiranya amalan apa yang dia lakukan sampai dia dikatakan oleh Nabi yang mulia sebagai calon penghuni syurganya Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Salah satu sahabat yang menandai laki-laki pemuda Ansor tadi adalah beliau Abdullah bin Amr bin As. Hari pertama pun selesai dengan para sahabat terpukau calon penghuni syurga yang Rasul sebutkan ternyata masih muda belia, beliau dari suku Ansor atau dari kaum Ansor. Hari kedua hal yang sama dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul duduk, beliau bercengkrama. Lantas kemudian Rasul menunjuk, sebentar lagi kalian akan menyaksikan penghuni syurga masuk lewat pintu sebelah sana. Lagi-lagi sahabat menoleh ke arah pintu di sudut yang Rasul maksudkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua matanya terpana, tertuju ke arah sana, mereka lagi-lagi terpana oleh anak muda yang sama seperti satu hari yang lalu. Si muda, anak kaum Ansar, rambutnya basah, janggutnya basah, di tangannya beliau memegang terompah, masuk lewat pintu yang Nabi sebutkan di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Lagi-lagi sahabat Abdullah bin Amr bin As mencatat, lagi-lagi dia orangnya. Hari kedua berlalu dan berganti di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga, lagi-lagi ketika Rasul SAW sedang bercengkrama dengan para sahabat, Rasul yang mulia SAW kemudian beliau mengatakan,
Sebentar lagi kalian akan menyaksikan penghuni surga masuk lewat pintu sebelah sana. Dan lagi-lagi sahabat yang kala itu duduk bercengkrama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua menoleh ke arah sudut pintu yang Nabi telah sebutkan. Dan untuk yang ketiga kalinya anak muda itu lagi-lagi datang masuk ke dalam masjid Nabi. Orangnya sama, masih muda, kaum Ansar, rambutnya basah, janggutnya basah, tangannya memegang terompah. Akhirnya penasaranlah sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin memuaskan hasrat penasarannya, ketika anak muda itu keluar dari Masjid Nabawi, Abdullah bin Amr bin As mengikuti anak muda tersebut dari belakang. Dan kemudian beliau bertanya, "Wahai anak muda, bolehkah aku menginap di rumahmu untuk beberapa hari?" Kata anak muda tersebut, "Tentu boleh, wahai sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As." Betapa senangnya Abdullah bin Amr bin As, karena sejengkal lagi misinya untuk mengetahui amalan apa yang membuat sahabat Ansor tadi masuk ke dalam syurga lewat lisannya Rasulullah 3 hari berturut-turut, akan dia ketahui. Dia senang luar biasa. Sejengkal lagi misi itu akan dia dapat. Amal soleh apa yang dipunya pemuda Ansor itu, sehingga Rasul menjaminnya dengan syurga 3 hari berturut-turut. Orangnya dia, dan dia. Bagaimana kisah selanjutnya? Tentang penasarannya seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin As ketika beliau meminta izin untuk menginap di rumah pemuda dari kaum Ansar. Kita flashback sedikit kisahnya. Ketika pemuda dari kaum Ansar itu keluar dari Masjid Nabawi, Abdullah bin Amr bin As, beliau pun mengikuti pemuda tersebut. Hingga sampai ketika anak muda itu semakin dekat dengan Abdullah bin Amr bin As, akhirnya Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai pemuda Ansar, bolehkah aku menginap di rumahmu?" Kata pemuda Ansar tersebut, beliau menjawab, "Tentu saja boleh." Dengan senang hati Abdullah bin Amr bin As mempersiapkan perbekalan untuk menginap di rumah pemuda Ansar tersebut selama 3 hari. Senang dalam hati, ada luar biasa rasanya di dalam hatinya Abdullah bin Amr bin As. Karena dia tidak hanya sekedar menginap 3 hari, tapi dia membawa visi dan misi yang luar biasa. Salah satu misinya adalah dia ingin tahu amalan apa yang dilakukan sang anak muda Ansor tadi, sehingga Rasul menjaminnya dengan syurga selama 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Menginaplah sahabat Abdullah bin Amr bin As di rumah anak muda tersebut. Ketika malam hari, amalannya standar sahabat jangan disamakan dengan standar kita. Standarnya sahabat, sebelum tidur, semua ritual yang Nabi anjurkan selalu mereka lakukan. Berwudu, membersihkan diri, membersihkan tempat tidur, membaca doa, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meniupkan, seraya dibalurkan ke daerah badan yang terjangkau. Semua sunnah dan anjuran Nabi SAW ketika jelang tidur selalu dilakukan. Salat witir juga termasuk di dalamnya. Ketika telah tidur pun bangun di 1/3 malam, mereka pun menunaikan salat tahajud. Bagus, lama, dan indah luar biasa dalam salat tahajudnya. Ketika siang, rata-rata di antara para sahabat berpuasa, termasuk anak muda Ansar. Siangnya pun berpuasa. Semua sholat 5 waktu berjamaah di belakang Nabi. Abdullah bin Amr bin As juga melakukan hal yang sama. Ia pun demikian, sholat di belakang Nabi. Pemuda dari kaum Ansar tadi membaca Al-Quran
Abdullah bin Amr bin As pun juga membaca Al-Quran lewat suhuf, lembaran-lembaran. Beliau memurajah hafalannya, Abdullah bin Amr bin As pun juga memurajah hafalannya. Hari pertama, Abdullah bin Amr bin As belum puas karena ia belum berhasil menangkap atau mengcapture amal soleh apa yang membuat Rasul menjaminkan dia sebagai penghuni syurga. Hari kedua, hal yang sama terjadi lagi. Abdullah bin Amr bin As merasa amalannya biasa-biasa saja. Hari ketiga pun juga demikian. Ia sholat, Abdullah bin Amr bin As sholat. Ia membaca Al-Quran, memurajah Al-Quran. Abdullah bin Amr bin As juga demikian. Ia berpuasa ketika siang, Abdullah bin Amr bin As juga demikian. Dia sholat tahajud ketika malam, Abdullah bin Amr pun juga demikian. Hingga akhirnya masa itu berakhir. Tibalah hari-hari perpisahan, di mana Abdullah bin Amr bin As hendak pamit untuk tidak menginap lagi di rumah sahabat pemuda Ansor tadi. Ketika pamit, Abdullah bin Amr bin As mengemukakan apa yang ada dalam isi hatinya. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku menginap di rumahmu selama 3 hari berturut-turut bukan tanpa alasan. Ada behind the story. Ada cerita yang panjang yang melatar belakangi diriku agar aku bisa menginap di rumahmu. Salah satunya yang menyebabkan aku sangat ingin menginap di rumahmu adalah karena aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda, akan masuk dari pintu sebelah sana di salah satu sudut pintu Masjid Nabawi calon penghuni surganya Allah. Dan laki-laki yang masuk dari pintu yang Nabi tunjuk itu adalah engkau. Di hari yang kedua engkau lagi, dan di hari yang ketiga engkau lagi. Maknanya engkau dijamin surga oleh Nabi sebanyak 3 kali di 3 hari yang berturut-turut. Alasan itulah yang membuat aku ingin menginap di rumahmu, karena aku ingin mengetahui apa amal soleh yang engkau lakukan dalam keseharian. Tapi aku memandang atau aku melihat rasa-rasanya amalmu dengan amalku tidak jauh berbeda. Engkau baca Al-Quran sebagaimana aku pun membaca Al-Quran. Engkau sholat bersama Nabi, di belakang Nabi, bermakmum bersama Nabi sebagaimana aku pun juga demikian. Engkau bersedekah, aku pun juga demikian. Engkau tahajud, aku pun juga melakukan hal yang sama. Pun ketika engkau menjadi orang yang sebelum tidurnya mengamalkan seluruh anjuran Nabi, aku pun juga demikian. Sehingga aku tidak mendapatkan apa yang selama ini aku cari tentang rahasia atas dirimu yang Rasul katakan engkau penghuni syurga 3 kali berturut-turut. Kata sahabat tadi, pemuda Ansor bilang sama Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah bin Amr bin As, ketahuilah amalanku sama seperti apa yang telah engkau lihat. Aku berpuasa, engkau berpuasa. Aku sholat, engkau sholat. Aku beramal soleh, engkau pun juga demikian. Ada satu yang mungkin engkau tidak bisa melihatnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, apa itu? Kata sahabat pemuda Ansor tadi, beliau menjawab, yang satu itu adalah karena aku sebelum tidurku selalu memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku memaafkan siapapun yang telah berbuat keliru dalam kehidupanku. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ketika bertemu dengan pemuda dijamin syurga tadi, yang pemuda itu mengatakan, amalanku seperti yang engkau lihat. Aku sholat, engkau sholat. Aku puasa, engkau berpuasa. Aku bersedekah, engkau bersedekah. Aku memurajah hafalan Quranku, engkau pun juga demikian. Tapi ada satu yang tidak bisa engkau lihat, yakni amalan hati. Yaitu amalan tentang ketika anak muda Ansor tadi memaafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat keliru dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata amalan itulah
yang menghantarkan anak muda tadi mendapat kunci perbendaharaan syurganya Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Di bulan yang suci ini, milikilah hati yang pemaaf, milikilah hati yang mampu dengan lapang mengizinkan yang dulu berlalu biarlah berlalu, dijadikan pelajaran dalam kehidupan untuk selanjutnya dia menyongsong masa depan menjadi orang yang optimis terhadap segala keadaan dan mampu memaafkan siapapun yang berbuat kesalahan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, manusia tidak pernah ada yang tidak pernah berbuat keliru dan salah. Manusia kadang-kala khilaf, manusia kadang-kala berbuat salah. Tapi Allah memberi kabar gembira buat mereka yang selalu berbuat kekeliruan dan kesalahan. Ada dalam Al-Quran, surah yang kedua, Al-Baqarah, ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai dua orang. Satu, tawabin, orang yang mau bertobat. Dua, Allah mencintai orang mutatahhirin, yang mereka senantiasa mau mengintrospeksi dirinya, mensucikan dirinya. Apa yang terjadi bila hidup sulit memaafkan kesalahan orang lain dan dipenuhi hati dengan dendam, dan dendam? Tak ubahnya seperti seseorang yang menyimpan tomat busuk di dalam tasnya. Lama-lama tasnya ikut busuk. Padahal pertama penyebabnya hanyalah tomat yang busuk. Seperti itulah perumpamaan seseorang yang menyimpan dendam. Seperti seseorang yang sedang menyimpan tomat busuk dalam hatinya. Hatinya lama-lama ikut membusuk. Telinganya ikut membusuk. Matanya ikut membusuk. Tangannya, kakinya, semuanya lama-lama ikut membusuk. Dikarenakan hatinya yang telah busuk, sulit memaafkan kesalahan orang lain dan pendendam. Orang yang paling nyaman dan tenang hidupnya di muka bumi adalah mereka yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum orang itu meminta maaf pada dirinya, dia telah lebih dahulu memberi maaf pada orang lain. Inilah hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi yang mulia SAW. Ada satu amalan yang ternyata bisa membuka kunci syurga, dan amalan indah itu bernama memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah pribadi yang pemaaf. Jadilah pribadi yang senantiasa melihat kebaikan dari apa yang dilakukan saudaranya pada dirinya, dan memaafkan serta melupakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk kekeliruan dari saudaranya kepada dirinya. Ingat, seorang ulama bermadzhab Syafi'i adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau pernah berpesan di dalam kitab yang berjudul Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kata Al-Imam An-Nawawi, jadilah orang yang mengatakan sebaik-baik diri kita masih lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri kita sendiri. Jadilah orang yang mengatakan tatkala bertemu dengan mereka yang lebih tua, ia mengatakan, alangkah indahnya hidupnya, usianya jauh lebih tua, amal solehnya jauh lebih banyak dibanding diri kita yang lebih muda. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jadilah orang yang ketika bertemu dengan yang usianya lebih muda, dia mengatakan, alangkah indahnya anak muda tersebut, dosanya masih sangat sedikit karena usianya muda, sedangkan kita yang tua, dosanya amatlah banyak. Nasihat indah ini tancapkan dalam hati, agar kita senantiasa hidup berbahagia, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan kita hidup dipenuhi dengan rasa kasih sayang karena hati kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.